Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanun yang terjadi di kecamatan yang sehari-harinya di dalam pemerintahan itu sibuknya teman-teman yang belum punya EKTP karena oknum yang tertentu di atas sana. Jadi sehari-hari banyak orang lalu lalang mengurusi EKTP, terutama masyarakat yang belum pernah perekaman EKTP maupun yang sudah perekaman EKTP tapi belum bisa dicetak. Kadang Cak Nun, ada masyarakat atau warga yang datang ke kantor itu kurang puas dilayani teman-teman, diberi alasan kayak gini tapi dia belum sadar. Tuh, yang pertama. Kemudian program pemerintah Kabupaten Gresik yang saat ini telah digembar-gemborkan oleh Bapak Bupati bersama Wakil Bupati, yaitu sholat subuh berjamaah. Terutama anak-anak muda, terutama adik-adik yang dari Madrasah Aliyah, kemudian Madrasah Sanawiyah, SMK, itu kalau kami menjalankan tur bersama dengan muspika atau dengan para kiai di sini, itu hanya orang-orang yang sudah tua yang ikut sholat berjamaah subuh itu. Kami mohon kesadarannya adik-adik atau ibu-ibu atau adik-adik yang masih pelajar, mari kita galakkan sholat subuh bersama. Itu Cak Nun mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dari arahan Cak Nun, sholat subuh bersama ini bisa menunjang program pemerintah Gresik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang soal EKTP saya belum bisa memberi respon apa-apa karena belum mengerti persis masalahnya, dan saya agak punya pandangan ke depan yang agak berbeda mengenai KTP negara dan lain sebagainya. Jadi aku gurung bisa ngerespon Pak. Ya. So pandanganku rada kuwalik. Nek sampean duwe wedhus 10, lak kudu niteni wedhus sing endi. Gitu mboten? Nah terus sampean kayak ketak kalunge iki nomor 1, 2, 3, 4. Kesimpulannya sing butuh niteni wedhus iku wedhuse ta sing duwe. Artinya rakyat iku rakyat iku begitu lahir procot di tanah air Indonesia, dia sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Ya. Cuman pemerintah karena dibayar untuk ngurusi rakyat, dia butuh menandai, butuh mengidentifikasi iki sapa ya jenenge, iki sapa ya jenenge, iki omahe ndi. Maka dia bikin KTP dan kemudian EKTP karena pemerintah butuh roh sapa iko. Rakyatnya dhewe gak butuh roh. Cuman saiki rakyatnya sing digawe butuh KTP duduk pemerintah, padahal itu tugas pemerintah. Asline kari turun di omah, pegawai pemerintah datang mengantarkan KTP-mu. Kudune, tapi ya kan. Ya tapi yo wah ya rada angel ngono iku rek. Tapi mau tidak mau pada suatu hari kita harus dewasa, suatu hari kita harus matang. Misalnya gini, di Jerman misalnya ya. Saya tidak mengatakan Jerman lebih benar, tapi banyak syariat Allah yang dijalankan oleh negara-negara yang kita sebut kafir. Misalnya kejujuran hukum, konsistensi birokrasi. Itu kan syariat Allah, gelem gak gelem. Nah, negara-negara barat itu banyak melaksanakan syariat Allah meskipun tidak sadar kalau itu syariat Allah dan tidak dijenengi Islam. Tapi semua banyak yang mereka lakukan itu sebenarnya bersifat sangat Islam. Masih gak lu jenenge. Sementara sing negara Islam dhewe, sing duwe Quran dhewe malah akeh sing ngelanggar Al-Quran dan Islam. Ini sekedar untuk latar belakang berpikir. Di Jerman itu nek ono arek lahir, Pak, dek kari wong tuane kari telepon Kota Madya. Engkau dalam waktu paling lambat 3 jam, iku pegawai kantor Kota Madya wis teko nang dek, wis nggawa KTP-ne, nggawa subsidi dan nggawa ketak untuk njupuk duit bulanan subsidi dari pemerintah untuk bayi ini. Langsung dikekno. Nggih kene iki sekolah apik swasta
terus menjadi teladan di sebuah daerah, terus pemerintah bermaksud memberikan insentif atau hadiah, iku sekolah iku kudu ngelamar, kudu ngemis, kudu gawe proposal. Loh, hadiah kok nganggo proposal? Nek ancane apik ya kek ono. Loh, kon iku kate ngekeki hadiah ta ngongkon aku ngemis. Dadi di Indonesia gak jelas anune, logikane. Nyun sewu ya. Itu sama dengan nyogok, Pak. Hukumnya itu suap. Sopo ae sing menyuap dihukum gitu ya. Aku takon, ono ta wong kepengin nyuap iku? Ndek donya iki. Di alam semesta ini ono ta gak wong sing cita-cita aku nek gak nyogok sak minggu lho. Gatel aku. Masa ono wong ngono? Apa sebabnya ada pengusaha menyuap pejabat? Karena kalau dia tidak menyuap, dia tidak akan mendapatkan izin. Artinya ada situasi pemerasan dari kekuasaan kepada pengusaha atau siapapun rakyat. Maka CEDE oleh izin, DE kepeksa menyuap. Jadi sebenarnya itu kasus penyuapan apa pemerasan? Kon ngelamar arek wedok, tapi gak kira kon diterima karo bapake wong kon gak jelas penggaweanmu. Upamane ya. Terus bapake ngono pisan, angger anake wedok iku ditekani malam Minggu. Ditekani malam Minggu iku langsung bapake melintir brengos. Karo raine dipasang gak enak ngono iku nang sing ngapeli anake. Terus anake mikir suwe-suwe, sing arek lanang iki mikir, senengane rokok apa ya bapakmu itu. Dadi angger kate apel sore-sore Sabtu iku nggawa rokok. Gitu, nggawa apel, nggawa segala macam langsung dikekno, bapake mulai rodok mesem-mesem dedek. Aku takon, iku dia niat nyuap apa timbangannya gak diterima? Lah iya, jadi seharusnya hukum suap itu harus berkombinasi dengan hukum peras, kan begitu. Tapi di Indonesia gak. Bupati gak oleh nerima hadiah kado, misalnya, kado parcel. Wong kok gak ro bedane. Sing nerima parcel ku lak duduk bupati sih. Sing mantu iku duduk bupati. Bupati itu petugas teknis untuk menyejahterakan rakyat. Tidak ada hubungannya dengan dia sebagai bapak, sebagai morotua dan lain sebagainya. Ketika dia mantu gak oleh nerima kado itu bukan haknya negara sebenarnya, tapi undang-undang kita itu pancene lucu ngono iku. Lha masa ana gubernur mantu, lak gak ana gubernur kok mantu. Gubernur iku ya ngawasi jembatan, lak ngono ngawasi keadaan, melaksanakan pembangunan kan itu gubernur. Masa gubernur mantu, sing mantu iku seorang bapak. Betul ndak? Masa gak ro bedane kon sebagai wong lanang karo kon sebagai pegawai di kantormu ana bedane ta gak? Kon sebagai anak bapakmu karo kon sebagai anak buah bosmu. Lah ana bedane sih. Jadi kan enggak bisa dicampur-campur. Haknya kan berbeda. Pegawai PLN datang memperbaiki listrikmu, kemudian kamu ditelepon oleh kepala kantornya, Pak tolong anak buah saya jangan dikasih tip. Aku takon, bener tak gak? Iki lak wong gak ora asal usule, gak ora sangan paran. Aku jawab dikenek ngono, Pak arek iki teko nang nggon aku menek-menek. Ya keringetan tak suguhi kopi, tak suguhi panganan. Engkok nek perlu tak kei dhuwit dan sampean gak duwe nglarang, bahkan tak pek mantu sampean gak oleh nglarang ngono. Karena saya bukan anak buah sampean. Sampean ndak boleh ngelarang saya. Sampean tilpono areke, kamu ndak boleh minta tip kepada tuan rumah. Lah ngono kudune. Nek tuan rumah ngekaki mosok gak oleh? Boleh, wong kita yang ngasih kok. Dia yang nggak boleh itu dia minta. Tapi kalau kita ngasih bagus. Kok gak ngerti bedane sih pemerintah ini? Kok gak ngerti bedane wong ngekaki karo wong ngemis? Wong nodong karo wong ngekaki, wong sedekah gak oleh. Ya apa sih? Dia yang harus telepon, kamu ndak boleh minta tip kepada tuan rumah, kan ngono kudune. Itu memang bener. Tapi kalau dia telepon tuan rumah gak boleh ngasih tip loh. Aja meneh kok ngekaki tip, Pak. Tak pek mantu lho hakku. Nggih ta mboten? Nah, cara berpikir bernegara kita belum sampai ke situ. Jadi jek muring-muring nanti dikandani. Gitu loh teman-teman sekalian. Ini contoh aja soal KTP, tapi
Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya mendukung rakyat sing ngene, enggak. Yang saya maksud adalah ayo ndolek proporsinya, ayo ndolek empan papane kabeh. Semua itu berbeda-beda dan harus kita temukan yang paling tepat itu bagaimana. Benar ya? Assalamualaikum. Selamat datang di Bawling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017. Inti dari video ini adalah Pak Kapolres meminta respon dari Mbah Nun perihal program nasional maupun regional. Pak Kapolres mengungkapkan bahwa situasi yang akhir-akhir ini terjadi di kantor adalah banyaknya masyarakat yang lalu lalang ingin mencetak EKTP. Hal itu terkait program nasional pemerintah yang ingin mengganti KTP menjadi EKTP. Namun program nasional itu terganggu karena bahannya yang masih kosong sehingga Polres belum dapat mencetaknya. Kekosongan bahan EKTP itu terjadi akibat ulah korupsi dana EKTP yang dilakukan oleh para oknum di atas. Akibatnya, masyarakat yang terkena imbasnya pun kesal atau tidak puas dengan pelayanan kantor. Dan meskipun teman-teman di kantor sudah menerangkan alasannya, namun tak jarang banyak masyarakat yang belum paham. Akibatnya, masyarakat kurang puas dengan pelayanan teman-teman di kantor. Intinya, polisilah yang terkena imbasnya karena menjadi luapan kekesalan masyarakat akibat kelakuan oknum yang di atas sana itu. Selanjutnya, yang kedua adalah program regional Gresik, di mana Pak Bupati dan Wakil Bupati memilih program sholat subuh berjamaah. Khususnya mengajak anak-anak muda untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Namun program ini masih belum berjalan maksimal karena yang sholat subuh hanya orang tua saja. Oleh karena itu, beliau meminta respon kepada Mbah Nun dengan harapan semoga anak-anak muda tergugah untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Sebatas yang dapat kami tangkap, begitulah inti dari yang Pak Kapolres sampaikan, dan kurang lebih berikut ini respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan. Poin yang pertama perihal IKTP. Mbah Nun ngendiko yang intinya adalah permohonan maaf dari Mbah Nun karena tidak bisa merespon perihal IKTP. Alasannya adalah karena beliau belum memahami secara persis persoalannya. Beliau hanya mengungkapkan beberapa pemahaman pribadi yang mungkin pemahaman beliau ini agak terbalik dari umumnya. Kurang lebih maksudnya begini. Menurut Mbah Nun, banyak negara-negara yang kita sebut kafir itu justru mereka sangat mengamalkan syariat Allah. Meskipun mereka tidak sadar bahwa itu syariat Allah dan tidak dinamai Islam, tapi banyak yang mereka lakukan itu bersifat sangat Islam. Misalnya seperti tertib, tidak korupsi, jujur, menjaga kebersihan, amanah, tahu malu, dan seterusnya. Sementara di negara-negara yang Islam sendiri yang memiliki Quran, malah banyak yang melanggar Quran dan syariat Islam. Selanjutnya, Mbah Nun sedikit mencontohkan perihal KTP. Menurut beliau, kalau ada kambing 100 yang butuh tanda untuk menandai itu si pemilik atau si penggembalanya. Karena si penggembalalah yang butuh mengetahui ini kambing apa, nomor berapa, dan seterusnya. Jadi intinya, si penggembala yang butuh, sementara kambingnya tidak butuh. Begitupun dengan pemerintah dan rakyat. Yang butuh data itu pemerintah, bukannya rakyat. Karena pemerintah itu petugas yang sudah dibayar, diberi gaji dan fasilitas untuk mengurusi rakyat.
Sehingga merekalah yang butuh untuk mendata siapa rakyatnya atau siapa saja orang yang harus dia layani. Menurut Mbah Nun, memang itu tidaklah mudah. Akan tetapi, menurut beliau, mau tidak mau, suatu saat kita harus dewasa. Misalnya, Mbah Nun mencontohkan negara Jerman. Namun, Mbah Nun menegaskan bukan berarti Jerman itu lebih benar. Tapi banyak syariat Allah yang dijalankan oleh negara-negara yang kita sebut kafir. Contohnya di Jerman itu, kalau ada anak lahir, orang tuanya tinggal telepon ke pemerintah madya. Selanjutnya, pemerintah madya mendatangi alamatnya untuk mendata, memberikan bantuan, serta mengantarkan kartu subsidi untuk mengambil bantuan bulanan bagi si bayi atau untuk mengambil kesejahteraan rakyatnya. Jadi menurut Mbah Nun, seharusnya siapapun saja yang lahir di negara itu, maka dia sudah sah menjadi warga negara dan berhak atas kesejahteraan. Sebagaimana fungsinya negara dibentuk, salah satunya adalah untuk mengelola kekayaan alamnya agar menjadi kesejahteraan penduduknya. Sementara kita di Indonesia, menurut Mbah Nun, justru kitalah yang dibuat butuh KTP. Padahal seharusnya, menurut beliau, rakyat tinggal tidur saja harusnya ada yang mengantarkannya. Karena pemerintah itu digaji, diberi tunjangan dan fasilitas untuk bertugas mensejahterakan rakyatnya. Bahkan menurut beliau, di sini sekolah bagus, swasta kemudian menjadi teladan di sebuah daerah. Terus pemerintah bermaksud memberikan intensif atau hadiah, itu sekolahnya harus melamar, harus mengemis, harus membuat proposal. Menurut Mbah Nun, itu sukar difahami karena seharusnya kalau memang sekolah itu bagus ya tinggal dikasih hadiahnya. Hal-hal semacam begitu itu menurut Mbah Nun sangat banyak di negara tercinta kita ini. Misalnya yang Mbah Nun contohkan salah satunya adalah suap. Intinya menurut Mbah Nun, di dunia ini tidak ada orang yang bercita-cita untuk menyuap. Kalau kita pikir-pikir sebenarnya betul juga, menyuapkan mengeluarkan uang di luar budget. Lah ya, masa ada sih orang yang mau menyuap alias mengeluarkan uang lebih? Kalau istilah dari Mbah Nun, masa ada sih orang yang senang menyuap? Misalnya, saya kalau tidak menyuap 1 minggu saja, gatel tahu. Selanjutnya, Mbah Nun menerangkan, apa sebabnya ada pengusaha menyuap? Menurut beliau, karena kalau si pengusaha tidak menyuap, maka dia tidak mendapatkan izin. Dan itu artinya ada situasi pemerasan dari kekuasaan kepada pengusaha atau siapapun rakyat. Maka supaya dia dapat izin, dia terpaksa menyuap. Mbah Nun kembali bertanya, jadi sebenarnya itu kasus penyuapan atau kasus pemerasan? Jamaah menjawab, pemerasan. Kemudian Mbah Nun mengibaratkannya kepada sepasang sejoli yang kasmaran, namun ayah dari sang perempuan tidak terlalu setuju karena yang menyukai anaknya belum memiliki pekerjaan. Oleh karenanya, maka setiap si cowok apel, bapak selalu pasang muka garang dan sangat sinis. Sehingga berpikirlah si laki-laki untuk menemukan cara agar bisa meluluhkan hati bapak dari wanita yang ia cintai. Misalnya dengan mencari tahu makanan kesukaan ayahnya, kemudian pada setiap datang apel selalu membawakannya. Menurut Mbah Nun, hal seperti itu dia lakukan bukan karena dia ingin menyogok ayahnya, namun daripada tidak direstui, maka dia mencari cara supaya mendapatkan hati bapak dari perempuan yang ia cintai. Poin selanjutnya, Mbah Nun kembali memberi beberapa contoh-contoh yang lainnya. Salah satunya adalah saat kita mengalami kendala kelistrikan, kemudian kita menelpon PLN dan setibanya petugas PLN ke rumah,
Mereka memanjat-manjat genteng dan sebagainya. Intinya memperbaiki kelistrikan kita. Selanjutnya, pihak pusat menelpon customer yang rumahnya sedang diperbaiki. Pegawai pusat itu melarang customer untuk memberi tips kepada petugas lapangan. Menurut Mbah Nun, peraturan seperti itu sukar untuk dicerna, karena petugas pusat tidak berhak melarang-larang customer. Lagi pula, namanya customer, khususnya orang Indonesia itu baik, mereka memiliki nurani dan keikhlasan yang baik, sehingga tidak mungkin hanya diam saja tanpa menyuguhi minuman atau kopi kepada petugas lapangan yang jelas-jelas sudah lelah berkeringat sampai panjat-panjat loteng dan genteng. Meskipun mungkin secara teknis itu adalah job desk yang wajar, namun yang namanya manusia Indonesia itu beradab dan bersosial tinggi. Dan hal itu sangat positif, sehingga pasti mereka tetap melayani petugas lapangan dengan hangat, alias orang Indonesia itu sangat memanusiakan manusia. Sementara kalau orang luar mungkin cuek-cuek saja dan menganggap itu memang sudah menjadi job desk petugas lapangan. Jadi melarang customer memberi tip atau suguhan kepada pekerja lapangan sepertinya kurang tepat. Terkecuali kalau pegawai lapangan PLN itu yang meminta tip, baru itu salah. Sehingga yang tepat seharusnya yang ditelepon atau yang kembali diingatkan adalah pegawai lapangan untuk tidak boleh meminta tips. Menurut Mbah Nun, itu baru masuk akal. Tapi kalau tuan rumah atau customer, menurut beliau tidak berhak untuk dilarang. Karena jangankan memberi tips, menjadikan pekerja lapangan itu sebagai menantu pun PLN tidak boleh melarang. Kurang lebih itu sedikit gambaran dari banyak contoh yang Mbah Nun kemukakan pada video ini. Jadi intinya, ada banyak hal atau kebijakan di negeri ini yang sukar untuk difahami dengan akal pikiran. Maka garis besarnya dari respon yang Mbah Nun tawarkan perihal IKTP adalah mengajak agar suatu saat nanti mau tidak mau kita harus dewasa. Dan dewasa yang Mbah Nun maksudkan pastinya artinya sangat luas. Salah satunya adalah dewasa dalam membuat kebijakan, peraturan, dan seterusnya. Selanjutnya, poin terakhir dari kami adalah sebenarnya respon jawaban dari Mbah Nun pada cuplikan Sino Bareng ini masih ada kelanjutannya, alias masih ada bagian 2 yang insya Allah akan kami upload esok hari. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.